Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita memulai materi utama kita hari ini, Ibu ingin kalian ingat materi yang kemarin kita sudah pelajari hari Senin. Coba, misalnya kita harus menentukan dua bilangan jika hasil kalinya 150. Nah, untuk bilangan pada kotak pertama atau bilangan pertama, bila ibu isi dengan angka 5, maka untuk bilangan pada kotak kedua, pilihannya A, 150 dibagi 5, atau B, 5 dibagi 150. Yang mana yang tepat jawabannya anak-anak? Yang tepat jawabannya adalah yang A, 150 dibagi 5. Hasilnya adalah 30. Jadi, harus bilangan yang lebih besar dulu ya, dibagi bilangan yang lebih kecil. Karena kalau yang B, 5 dibagi 150, tidak bisa. Bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah paham, sekarang saatnya kita mempelajari materi utama kita hari ini, yaitu menyelesaikan soal cerita perkalian dua bilangan yang hasilnya diketahui. Disimak baik-baik ya penjelasannya, agar kalian paham dengan materinya. Anak-anak, coba perhatikan soal cerita berikut ini. Ayah Asma mempunyai kebun mangga. Hari ini Ayah Asma berhasil memanen mangga sebanyak 240 buah. Ayah Asma berencana memasukkan buah mangga tersebut ke dalam keranjang. Setiap keranjang harus berisi buah mangga sama banyak. Tulis 5 kemungkinan banyak keranjang dan banyak buah mangga dalam setiap keranjang. Ingat anak-anak, kalau ada soal cerita, kalian terlebih dahulu harus menentukan apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan di soal, baru kalian tulis proses penyelesaiannya. Nah, coba kita lihat di soal ini. Yang diketahui di soal yang pertama adalah jumlah panen buah mangga 240 buah. Lalu berikutnya, setiap keranjang harus berisi buah mangga sama banyak. Selanjutnya, yang ditanyakan di soal adalah tulis 5 kemungkinan banyak keranjang dan banyak buah mangga dalam setiap keranjang. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita bisa menggunakan konsep menentukan dua bilangan jika hasil kalinya diketahui. Seperti ini. Coba kalian lihat ilustrasinya. Nah, jumlah panen mangganya 240 buah. Kita harus menentukan banyak keranjang buah dan banyak buah mangga dalam setiap keranjang. Misalnya, banyak keranjang buah itu kita misalkan sebagai bilangan pertama yang akan kita tentukan. Lalu, banyak buah mangga dalam setiap keranjang kita misalkan sebagai bilangan yang kedua yang akan kita tentukan. Bisa kalian pahami? Ingat, untuk menentukan bilangan yang pertama, tentukan bilangan yang dapat membagi habis 240. Misalnya 2. Kita tulis 2 di kotak pertama. Nah, untuk kotak kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pada kotak pertama. Jadi, 240 dibagi 2. Yuk kita tentukan hasil dari pembagian 240 dibagi 2. Disimak baik-baik ya penjelasannya, agar kalian paham cara membagi bilangan. 240 dibagi 2. Kita pakai cara bagi kurung. Ingat, yang disimpan di dalam adalah angka 240. 2 kita simpan di luar. Selanjutnya, kalian harus perhatikan dulu angka yang paling depan, angka 2. Apakah ada 2 kali berapa yang hasilnya 2? Ada ya? 2 kali 1 sama dengan 2. Kita tulis di bawahnya 2 kali 1, 2. Lalu, yang disimpan di atas angka 2 atau angka 1? Angka 1. Kita simpan di atas. Selanjutnya, kita kurangi. 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Tapi kita tidak perlu tulis. Nah, berikutnya, di atas setelah angka 2, angka 4. Kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang kita perhatikan angka 4 di sini. 2 kali berapa yang hasilnya 4? Ada?
Ada ya? 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tulis di bawahnya 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu, yang disimpan di atas adalah angka 2 yang di sini. Nah, kita simpan di atas. Berikutnya, 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 0. Tidak perlu kita tulis. Selanjutnya, di angka yang paling atas, setelah angka 4, ada lagi angka yang harus diturunkan? Ada ya angka 0. Kita turunkan ke bawah. Coba, 2 kali berapa yang hasilnya 0? 2 kali 0. Kita tulis di bawah. 2 kali 0, 0. Yang disimpan di atas, 2 atau 0? 0 ya, jangan lupa. Lalu berikutnya, 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Coba kalian lihat lagi ke atas. Setelah angka 0 ini, ada lagi tidak angka yang harus diturunkan? Tidak ada ya? Nah, karena tidak ada lagi angka yang harus diturunkan, dan hasil pengurangannya di bawah adalah 0, maka pembagian sudah selesai. Jadi, 240 dibagi 2 hasilnya adalah 120. Bisa dipahami? Nah, maka untuk kemungkinan yang pertama, kotak yang kedua atau bilang yang kedua kita isi dengan 120. Hasil pembagian dari 240 dibagi 2. Sekarang untuk kemungkinan kedua, misalnya kotak pertamanya kita isi 3. Maka untuk kotak yang kedua, 240 dibagi 3. Yuk kita lihat hasil pembagiannya. 240 dibagi 3. Kita pakai bagi kurung juga ya. Ingat yang di dalam kita simpan 240. 3 kita simpan di luar. Pertama, kita perhatikan angka yang paling depan dulu ya, yaitu angka 2. Kira-kira ada tidak 3 kali berapa yang hasilnya 2? Tidak ada ya, karena 3 kali 1 saja hasilnya 3. Jadi kita ambil lagi angka di belakangnya, yaitu 4. Yang kita perhatikan sekarang adalah angka 24. Kita harus mencari 3 kali berapa yang hasilnya 24 atau mendekati 24. Tapi tidak boleh lebih ya. Yuk kita cari sama-sama. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. Sudah ketemu ya? Ternyata 3 kali 8, 24. Kita tulis di bawah seperti ini. Lalu yang disimpan di atas adalah angka 8. Yang di bawah kita kurangi. 24 dikurangi 24 hasilnya adalah 0. Tidak perlu kita tulis. Selanjutnya, setelah angka 24, di atas ada lagi kah angka yang diturunkan? Ada ya, angka 0. Kita turunkan ke bawah 0. Coba, 3 kali berapa yang hasilnya 0? Ingat, 3 kali 0. Kita simpan di bawah seperti ini. Yang disimpan di atas, angka 3 atau 0? Angka 0 ya. Nah, di bawahnya kita kurangi. 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Coba, kalian perhatikan lagi. Setelah angka 0 di atas ini, adakah angka yang diturunkan lagi? Tidak ada ya. Dan di bawah pun hasil pengurangannya sudah 0. Jadi pembagian sudah selesai. 240 dibagi 3, jadi hasilnya adalah 80. Bisa dipahami? Nah, di sini di kemungkinan kedua, jadi kita tulis hasil pembagiannya 80 di kotak kedua. Lanjut, untuk kemungkinan yang ketiga, misalnya kita isi dengan 4. Maka untuk kotak kedua kita isi dengan 240 dibagi 4. Yuk, kita lihat lagi hasil pembagiannya. 240 dibagi 4. Pakai bagi kurung juga ya. Di dalam kita isi dengan 240. 4 kita simpan di luar. Kita perhatikan dulu angka yang paling depan ya, yaitu angka 2. 4 kali berapa yang hasilnya 2? Adakah? Tidak ada ya? Karena 4 kali 1 saja hasilnya 4. Kalau tidak ada, kita ambil lagi angka yang ada di belakangnya, yaitu angka 4. Nah, yang sekarang kita perhatikan adalah angka 24. Kita akan mencari 4 kali berapa yang hasilnya 24 atau mendekati 24. Yuk kita lihat. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4,
16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Ternyata 4 kali 6. Kita tulis di bawahnya 4 kali 6, 24. Nah, yang disimpan di atas adalah angka 6. Lalu, 24 kita kurangi dengan 24. Hasilnya adalah 0. Tidak perlu kita tulis. Nah, selanjutnya, di atas ini yang perlu kita turunkan adalah angka 0. Kita turunkan ke bawah. Coba, 4 kali berapa yang hasilnya 0? Ingat, 4 kali 0. Jadi, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Mau bilangan berapapun. Ingat ya, anak-anak. Lanjut. Nah, yang disimpan di atas angka 4 atau 0? Angka 0 ya, jangan sampai lupa. Lalu yang bawahnya kita kurangi. 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Coba kalian lihat lagi di atas. Setelah angka 0 ini adakah angka yang harus diturunkan lagi? Tidak ada ya, karena tidak ada lagi angka yang harus diturunkan dan di bawah pun hasil pengurangannya sudah 0, maka pembagian sudah selesai. Jadi, 240 dibagi 4 hasilnya adalah 60. Bisa dipahami? Nah, maka di kemungkinan ketiga, untuk kotak keduanya kita isi dengan 60. Selanjutnya, untuk kemungkinan keempat, misal kita isi dengan angka 5. Maka untuk kotak keduanya, 240 dibagi 5. Yuk kita tentukan hasil pembagiannya. 240 dibagi 5. Pakai bagi kurung juga ya. Yang ditulis di dalam adalah 240. 5 kita simpan di luar. Ingat, yang pertama kita perhatikan adalah angka yang paling depan dulu, yaitu 2. Kira-kira ada tidak 5 kali berapa yang hasilnya 2? Tidak ada ya, karena 5 kali 1 saja hasilnya 5. Jadi kita ambil lagi angka yang di belakangnya, yaitu 4. Nah, yang sekarang kita perhatikan adalah 24. Kita harus tentukan 5 kali berapa yang hasilnya 24 atau mendekati 24. Tapi tidak boleh lebih ya. Yuk kita lihat satu-satu perkaliannya. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Nah, yang kita pilih adalah 5 kali 4, sama dengan 20. Kenapa kita tidak pilih 5 kali 5? Karena 5 kali 5 hasilnya 25, dan itu sudah lebih. Yang kita butuhkan yang hasilnya mendekati 24 atau 24. Dan yang mendekati 24 adalah 5 kali 4, yaitu 20. Kita tulis 5 kali 4, 20. Yang kita simpan di atas adalah angka 4. Lalu, bawahnya kita kurangi. 4 dikurangi 0 hasilnya 4. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Namun tidak perlu kita tulis ya, kalau 0-nya di depan seperti ini. Selanjutnya coba kita lihat 4 di sini. Adakah 5 kali berapa yang hasilnya 4? Tidak ada ya, karena 5 kali 1 saja hasilnya 5. Jadi kita turunkan lagi bilangan yang lain yang ada di atas ke bawah. Nah, yang kita perhatikan sekarang adalah 40. Kita harus mencari 5 kali berapa yang hasilnya 40 atau mendekati 40. Yuk kita lanjut perkaliannya. 5 kali 6, 30. 5 kali 7, 35. 5 kali 8, 40. Jadi yang kita pilih adalah 5 kali 8. Kita tulis di bawah. 40. Nah, yang kita simpan di atas 5 atau 8? 8 ya. Lalu bawahnya kita kurangi. 40 dikurangi 40 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Di atas apakah ada angka yang harus diturunkan lagi setelah angka 0? Tidak ada ya. Karena tidak ada lagi angka yang harus diturunkan dan di bawah pun hasil pengurangannya sudah 0, maka pembagian sudah selesai. Jadi 240 dibagi 5 hasilnya adalah 48. Bisa dipahami? Nah, jadi di kemungkinan keempat, untuk kotak keduanya kita isi dengan 48. Untuk kemungkinan terakhir yang kelima, misalnya di kotak pertamanya atau di bilangan pertamanya kita isi dengan 10. Jadi untuk kotak kedua, caranya adalah 240 dibagi 10. Yuk kita tentukan hasil pembagiannya. 240 dibagi 10. Kita pakai cara bagi kurung juga ya. Yang di dalam kita tulis 240, 10 kita tulis di luar.
Ingat, yang harus diperhatikan pertama adalah angka yang paling depan dulu, yaitu 2. Adakah 10 kali berapa yang hasilnya 2 atau mendekati 2? Tidak ada ya, karena 10 kali 1 saja hasilnya 10. Jadi kita ambil lagi angka yang ada di belakang, yaitu 4. Nah, yang sekarang kita perhatikan adalah 24. Kita harus tentukan 10 kali berapa yang hasilnya 24 atau mendekati 24. Yuk kita lihat satu-satu perkaliannya. 10 kali 1, 10. 10 kali 2, 20. 10 kali 3, 30. Nah, yang kita pilih adalah yang mendekati, tapi tidak boleh lebih. Jadi 10 kali 2. Kita tulis di bawah 10 kali 2, 20. Nah, lalu yang disimpan di atas adalah angka 2. Yang di bawah kita kurangi. 24 dikurangi 20. Hasilnya adalah 4. Sekarang kita perhatikan 4. Adakah 10 kali berapa yang hasilnya 4 atau mendekati 4? Tidak ada ya. Karena tidak ada, kita turunkan lagi angka yang di atas ke bawah. Nah, yang sekarang kita perhatikan adalah 40. Kita harus tentukan 10 kali berapa yang hasilnya 40 atau mendekati 40. Kita lanjut perkaliannya. 10 kali 4, 40. Nah, ternyata 10 kali 4. Yang hasilnya 40. Kita tulis di bawah 10 kali 4, 40. Lalu, yang disimpan di atas 10 atau 4? Ingat ya, 4. Kita simpan di atas. Yang di bawah kita kurangi. 40 dikurangi 40 hasilnya adalah 0. Lalu, coba kalian lihat di atas. Adakah angka yang harus diturunkan lagi setelah angka 0 di sini? Tidak ada ya? Karena tidak ada lagi angka yang harus diturunkan, dan di bawah pun hasil pengurangannya sudah 0, maka pembagian sudah selesai. Jadi 240 dibagi 10 hasilnya adalah 24. Bisa dipahami? Nah, jadi untuk kemungkinan kelima, kotak keduanya kita isi dengan 24. Hasil pembagian dari 240 dibagi 10. Bisa dipahami? Kalau sudah paham, sekarang saatnya kalian berlatih dengan mengerjakan soal. Selamat berlatih! Alhamdulillah, pembelajaran matematika hari ini telah selesai dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi ya modulnya anak-anak.